Pemirsa, sebagai upaya mengantisipasi potensi korupsi di kalangan eksekutif dan legislatif, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK RI menggelar sosialisasi anti korupsi di Kabupaten Jember. Hadir langsung Kasatgas Pencegahan Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah 3 KPK RI Irawati, serta narasumber secara daring Direktur KPK Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama. Dalam paparannya, KPK RI menerangkan bahwa ada sejumlah poin yang menjadi potensi kerawanan praktik korupsi di lingkungan kabupaten, baik kalangan legislatif maupun eksekutif. Seperti saat pembahasan penetapan APBD, bantuan sosial atau bansos, pengelolaan hibah, penyusunan regulasi hingga pengelolaan anggaran operasional. Untuk itu, proses pengawasan dari hulu ke hilir sangat dibutuhkan agar potensi penyimpangan atau korupsi bisa diminimalisir. Salah satunya melalui peran aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP yang harus independen mengawasi maupun menjadi konsultan agar aturan ataupun regulasi berjalan benar. Karena memang ini bagian dari monitoring evaluasi setiap tahunnya terkait upaya perbaikan tata kelola. Jadi bukan karena spesial, tapi memang seluruh kabupaten kami coba sisir untuk dapat melihat komitmen dan tadi yang dalam konteks saya adalah quality assurance-nya itu berjalan. Masukan yang ingin disampaikan mungkin dari KPK. Masukan poin-poin yang ingin disampaikan. Saya sih poin-poinnya dari MCP ini. Kalau Bapak Ibu semua sudah baca MCP, ini satu kesatuan. Jadi dalam mekanisme perencanaan penganggaran ini tidak bisa terhenti. Ini harus dapat dijalankan sampai dengan proses di akhir, yaitu pengawasan. Maka saya poinnya adalah tolong ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan regulasi, tapi dipastikan tidak ada potensi. Saya bilang sampai. Sementara itu, Bupati Jember berharap KPK RI secara intens turut serta mengawasi atau melakukan pendampingan saat pembahasan anggaran di wilayah kabupaten dan kota, dengan maksud agar baik legislatif maupun eksekutif bisa menjalankan proses pembahasan anggaran dengan benar dan terhindar dari potensi korupsi. Sudah konkret dari RKPD-nya, perencanaan, terus kalau ada perubahan APBD, itu harus lihat dulu RKPD-nya nyambung nggak kan gitu. Ya nyambung, kecuali ada extraordinary, ada bencana macam-macam, wis gak usah untuk RKPD, gak popo. Karena di situ panjang-panjangnya kalau ada bencana ya sudah langsung otomatis itu. Tapi kalau tidak, fine-fine aja tidak ada bencana, RKPD dilihat harus linear terus kan gitu ya. Dan mulai proses-proses ini tentunya tadi ada disampaikan juga bagaimana untuk melakukan tender lebih dini, dari tender tidak mengikat, tender lebih awal. Itu penting, itu menjadi penting untuk semuanya. Kaitan kita bisa tender lebih awal kalau sudah dapat di awal pembahasannya itu lebih cepat. Tapi kalau pembahasan di DPRD lambat, nggak berani tender juga, nggak selesai juga. Begitu tender kan nggak jadi juga karena dokumennya masih belum lengkap betul. Belum pembahasannya belum hampir mendekati final. Maka ini perlu kecepatan. Nah, balik lagi kepada perencanaan. Dari perencanaan awal ini kita semua disahkan semua dengan DPRD. Tidak ada perencanaan kita sendiri. Dari Jember, Jawa Timur, Rahmat Fawaid melaporkan.